Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu bersama saya Febri Giantara. Pada kali ini saya akan menjelaskan jenis penelitian kuantitatif yang berikutnya, yaitu penelitian komparatif. Seperti biasa, mari kita mulai dengan berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Mari kita lihat pengertian penelitian komparatif, di mana ada dua pengertian penelitian komparatif. Yang pertama, penyelidikan empiris yang sistematis, di mana ilmuwan tidak mengendalikan variabel bebas secara langsung karena eksistensi dari variabel tersebut telah terjadi, atau karena variabel tersebut pada dasarnya tidak dapat dimanipulasi. Artinya di sini peneliti tidak melakukan pengendalian terhadap variabel bebas. Itu yang pertama. Yang berikutnya, penelitian di mana peneliti berusaha menentukan penyebab atau alasan untuk keberadaan perbedaan dalam perilaku atau status dalam kelompok individu. Maksudnya adalah di sini peneliti mencari penyebab atau alasan atau perbedaan di antara variabel-variabel yang akan diteliti. Komparatif ini bahasa lainnya yaitu perbedaan. Jadi kalau kita tahu pada video sebelumnya ada korelasional yaitu hubungan, lalu pada video sebelumnya juga ada tentang eksperimen yaitu pengaruh, maka di berikut ini tentang komparatif atau perbedaan. Jadi penelitian komparatif ini boleh dikatakan adalah sebuah jenis penelitian yang mencari perbedaan di antara variabel-variabel penelitian yang akan kita teliti. Oke, yang berikutnya perbedaan komparatif, korelasi, dan eksperimen. Nah, pada video sebelumnya sudah saya jelaskan apa itu korelasi, yaitu pada survei, penelitian survei korelasional, lalu juga sudah saya jelaskan penelitian eksperimen. Nah, sekarang saya jelaskan komparatif. Perbedaannya bisa kita lihat. Yang pertama, pada penelitian komparasi, biasanya peneliti melibatkan dua atau lebih kelompok dan satu variabel bebas dan cenderung melakukan perbandingan. Nah, ini kata kuncinya adalah pada penelitian komparatif ini melakukan mencari perbedaan atau perbandingan pada variabel, ya. Pada penelitian korelasional ini mencari hubungan. Kalau ini tadi mencari perbandingan atau perbedaan, ini hubungan. Kalau ini mencari pengaruh, eksperimen. Nah, yang berikutnya penelitian korelasi biasanya melibatkan dua atau lebih variabel dalam satu kelompok dan cenderung melakukan hubungan, ya. Cenderung melakukan hubungan artinya kata kuncinya di sini melibatkan dua atau lebih variabel dalam satu kelompok. Artinya dia cenderung melihat ada atau tidak hubungan dan juga cenderung melihat ada atau tidak perbedaan. Ini perbedaan. Kalau di sini hanya melihat hubungannya saja, kalau ini cenderung lebih kepada arah memang betul-betul mencari hubungan. Yang berikutnya penelitian eksperimen, peneliti menciptakan penyebab. Nah, ini penyebab dengan sengaja pada kelompok. Ini perbedaannya. Kalau saya sederhanakan adalah penelitian komparatif ini mencari perbandingan atau perbedaan. Penelitian korelasi mencari hubungan di antara dua variabel. Penelitian eksperimen mencari pengaruh di antara dua variabel. Nah, itu. Sementara penelitian korelasi atau survei tadi juga sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa penelitian survei korelasi itu dia juga mencari populasi yang lebih besar dengan sampel yang relatif kecil dan mewakili populasi tersebut. Atau juga mencari tentang bagaimana perilaku atau sikap responden terhadap hasil penelitian, ya. Ini dia korelasi. Jadi tidak hanya sebatas mencari hubungan, tapi juga mencari tentang sikap, perilaku, atau juga mencari bagaimana menyelesaikan permasalahan dari populasi yang besar menggunakan sampel yang relatif kecil, tetapi sampel yang relatif kecil tersebut mewakili dari populasi, ya. Komparatif, perbandingan, korelasi, hubungan, eksperimen, pengaruh. Itu kira-kira perbedaannya. Nah, langkah-langkah penelitian komparatif ya hampir sama secara umum seperti dengan penelitian yang lain. Dimulai dari permasalahan, lalu lakukan penelaahan perpustakaan, rumuskan teori, rumuskan hipotesis,
pilih subjek yang relevan. Nah, susun instrumennya nanti kita lihat. Pilih teknik pengumpulan data. Nah, ini validasi instrumen, artinya pra penelitian, dilakukan validitas dan reliabilitas terhadap instrumen tersebut, kumpulkan data, analisis data, dan susun laporan. Ini hampir sama dengan penelitian yang secara umum pada penelitian kuantitatif selalu memperlihatkan adanya hipotesis pada penelitian kuantitatif. Dan hipotesis ini terletak pada bab 2 penelitian kuantitatif atau bab 2 terakhir, pada bab 2 poin terakhir di penelitian kuantitatif. Yang berikutnya teknik pengumpulan data. Tadi saya sampaikan bahwa analisis instrumen penelitian untuk komparatif ini harus dilakukan validitas dan reliabilitas. Artinya instrumen-instrumen yang memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas bisa dijadikan sebagai bahan untuk mengumpulkan data pada penelitian komparatif, baik itu kuesioner, baik itu angket maupun itu tes. Ya. Yang berikutnya teknik analisis datanya, karena ini sifatnya statistik inferensial, maka bisa menggunakan t-test, uji t-test, uji ANOVA, square test, C kuadrat ya. Artinya ini statistik inferensial, bisa dilihat nanti rumus-rumusnya, silakan searching bagaimana uji tes, uji ANOVA atau C square. Tapi kalau kita menggunakan aplikasi SPSS itu lebih enak saja, kita bisa menggunakan yang namanya uji Pearson, uji bivariat ya. Bisa kita gunakan itu di SPSS. Tapi ini kan secara manual namanya t-test, lalu ANOVA, square test, dan C kuadrat. Ini analisis data untuk penelitian komparatif. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa penelitian komparatif itu biasanya berbicara tentang hubungan, maka bisa kita buat bahasanya studi komparasi hasil belajar PAI siswa yang diajari dengan metode mind mapping dan metode critical incident di SD Negeri 14 Pekanbaru. Artinya kita melihat misalnya, saya ganti bahasanya dengan bahasa Indonesia, perbandingan hasil belajar PAI siswa yang diajari dengan metode mind mapping dan metode critical incident. Artinya ada dua variabel, mind mapping dan critical incident. 1, 2. Lalu juga kita lihat, kita mau membandingkan hasil belajarnya, ya. Apakah terdapat perbandingan atau apakah terdapat perbedaan? Bisa jadi kita buat perbedaan atau perbandingan. Ini juga yang berikutnya, studi komparasi hasil belajar siswa yang tinggal di asrama dan tinggal dengan orang tua. Ada dua variabel, tinggal di asrama, tinggal dengan orang tua, ya. Ini bisa kita buat perbandingan atau bisa kita buat perbedaan. Berikutnya, studi komparasi kinerja dosen yang telah sertifikasi dengan yang belum sertifikasi. Dua variabel lagi, telah sertifikasi, belum sertifikasi. Ya, kita lihat, kita memperbandingkan kinerjanya, ya, kinerja dari dosen tersebut. Ya, kita bisa melihat jenis-jenis penelitian yang ada sekarang atau permasalahan-permasalahan yang ada sekarang, dan kita bisa membandingkannya atau kita bisa membuat perbedaannya. Misal, perbedaan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online di SDX Pekanbaru, misalnya seperti itu. Kita bisa lihat perbedaannya. Apakah ada perbedaan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online? Nah, itu bisa kita lihat perbedaan-perbedaannya. Itu juga contoh jenis penelitian komparatif. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan bahwa penelitian komparatif, penelitian korelasi, penelitian eksperimen itu berbeda. Penelitian komparatif berbicara tentang perbedaan atau perbandingan. Penelitian survei korelasional berbicara tentang hubungan. Penelitian eksperimen berbicara tentang pengaruh. Inilah jenis-jenis penelitian kuantitatif yang sampai hari ini kita temukan, mulai dari deskriptif, lalu survei korelasional, lalu juga ada eksperimen, lalu ada komparatif, dan nanti yang kita lihat yang terakhir adalah penelitian tindakan.
Mudah-mudahan dari kesimpulan itu kita bisa memahami bahwa penelitian komparatif itu mencari perbedaan atau perbandingan. Itu kesimpulan pertama. Yang kedua adalah penelitian komparatif dia lebih banyak menggunakan instrumen yang sifatnya bisa dianalisis atau dicari validitas dan reliabilitasnya. Maka instrumen-instrumen yang bisa dicek validitas dan reliabilitasnya seperti tes, lalu seperti angket dan kuesioner. Itu biasanya digunakan pada penelitian komparatif. Yang berikutnya analisis datanya bisa UGT, ANOVA, square test tadi kalau saya nggak salah, Chi-square juga, dan lain-lain. Dan kita bisa menggunakan aplikasi SPSS untuk mengolah data kalau seandainya kita tidak bisa menggunakan cara manual. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa kita pahami bersama. Saya akhiri.